بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Ya baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu kalau menurut ulama-ulama qiraah termasuk Ali bin Abi Thalib menambahkan, tartil itu yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Jadi bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Bitajwidihi. Yang kedua adalah ma'rifatu wuqufihi, faham tempat-tempat berhenti. Jadi di mana kita harus berhenti, di mana kita harus lanjut, itu kita harus paham. Jadi kalau Quran lokal biasanya sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda waqaf. Bahkan di mana tempat kita mengakhiri sebuah bacaan itu sudah ada keterangannya di situ. Tapi untuk mushaf yang Utsmani ini mungkin mesti paham makna kandungannya, baru kita paham di mana tempat kita akan berhenti. Jadi pertama bisa disebut tartil itu adalah ketika bacaan kita sesuai dengan tajwid. Yang kedua, faham tempat-tempat berhenti. Kemudian yang ketiga, faham ayat-ayat yang gharib. Ayat yang gharib itu ayat yang asing. Ghuroba itu ayat yang asing. Kenapa disebut ayat yang asing? Karena caranya membaca ayat-ayat itu tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid pada umumnya. Agak sedikit berbeda, nyeleneh. Nah, ini dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang gharib. Ada beberapa tempat yang ini harus dihafal karena tidak ada rumusnya, seperti ada bacaan ikhfa, ada bacaan idhar, idgham bi gunah, idgham bila gunah. Tidak ada rumusnya seperti itu. Ini pengecualian. Jadi ayat-ayat yang gharib tiga ini jadi sesuai dengan ilmu tajwid, faham tempat-tempat berhenti, ayat gharibah juga faham, dan yang keempat dengan diiramakan. Ya. Jadi diiramakan ini juga merupakan persyaratan untuk bisa disebut dengan bacaan yang tartil. Ya, bahkan Nabi katakan itu kalau membaca Al-Quran tidak diiramakan maka bukan termasuk golonganku. Nanti ada keterangan lebih lanjut mengenai diiramakan ini. Meskipun mengiramakan itu tidak boleh irama-irama asobiyah sesuai dengan kesukuan kita ya, dibawa sedikit ke langgam, dibawa sedikit ke lagu Padang, ke Sunda. Nah, ini tidak boleh. Meskipun di negeri kita sudah dicoba di beberapa tempat, termasuk di istana pernah dibacakan bacaan Al-Quran dengan irama-irama gending Jawa. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan, bukan termasuk irama yang seperti ini ya. Nanti akan, kalau misalnya Al-Quran itu dibaca oleh orang Jawa yang dibawakan dengan irama-irama Jawa, orang Padang dan Sunda tidak akan nyaman di situ. Sebaliknya, ketika Al-Quran itu dibacakan
orang Sunda dengan logatnya, dengan iramanya Sunda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara makhraj nggak ada yang salah, tapi ini irama ini mengantarkan kita untuk goyang. Nah, jadi nanti selain orang Sunda tidak akan merasa nyaman. Iya, yang Jawa juga nanti seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Walaupun secara makhraj ini sudah pas. Matnya juga mungkin enggak ada yang salah, tetapi irama ini tidak termasuk irama yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan membaca itu dengan logat dan iramanya orang Quraisy. Ya, lebih selamat kalau kita nggak ngerti-ngerti amat, mendingan kita banyak mendengarkan dan menirukan syekh-syekh yang sudah ada, imam-imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram dan lain sebagainya, sudah cukup banyak. Ya, cukup kita menyimak dan mengikuti irama-irama itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu 4 hal yang merupakan persyaratan untuk bisa disebut bacaan itu menjadi bacaan yang tartil sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an itu hampir mayoritas bukan karena kita tidak ngerti hukumnya. Tapi kesalahan kita dalam membaca Al-Quran itu lebih banyak disebabkan karena kebiasaan. Orang tua kita bilang kullu syai'in minal biasa. Jadi, segala sesuatu itu memang tergantung dari kebiasaan kita. Ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di dalam membaca Al-Quran yang ini menjadi sebuah kesalahan. Kesalahan pertama adalah mengkolkolahkan huruf yang seharusnya bukan kolkolah. Contoh yang paling banyak dikolkolahkan itu huruf lam. Huruf lam, huruf bo, huruf ghain. Ini tiga huruf ini paling banyak dikolkolahkan. Terkadang ada tambahan lagi huruf nun. Ini terasa ketika kita mendengarkan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ini yang dikolkolahkan? Huruf lam. Tanpa kita sadari. Inilah yang harus kita buang. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus kita buang. Huruf lam yang seharusnya tidak kolkolah, tapi sering kita baca kolkolah. Ya, kuncinya, pokoknya kolkolah itu memantul ya, bahasa mudahnya. Kolkolah itu memantul. Yang boleh dibantulkan hanya ada 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf, dan to. Ya, atau mungkin lebih mudah baju di toko atau jadi batoko. Nah, kalau di buku biasanya kotok bujadin. Hanya 5 itu. Selain 5 itu tidak ada satupun huruf yang boleh dipantulkan ketika dia sukun. Nah, tapi kebiasaan kita membaca, karena memang sejak kecil kita biasa membaca seperti itu. Jadi lam lebih banyak kita kolkolahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lamnya menjadi kolkolah. Padahal sebetulnya sangat mudah untuk menghilangkan kolkolah. Kolkolah itu kenapa menjadi kolkolah? Huruf kok menjadi kolkolah kenapa? Penyebab utamanya adalah karena di mana huruf itu dikeluarkan, maka tempat keluarnya itu digerakkan. Lam itu keluarnya dari mana, Pak? Lidahnya. Nah, ketika huruf lam ini disukunkan, huruf ini sukun, maka lidah kita tidak boleh bergerak. Sedikit saja bergerak maka menjadi kolkolah.
Kita praktekkan sama-sama ya Pak. Coba la, li, lu, bal. Nah, ketika bal, lamnya sukun ini ya. Lidah kita anteng, jangan bergerak sedikit pun. Bal, coba. La, li, lu, bal. Nah, coba sekarang ketika lamnya sukun itu lidah kita digerakkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. La, li, lu, bal. Ketika bergerak ada ekornya jadi ya. Jadi balik. Ya. Alhamdulillah coba. Coba sekarang ketika al lidahnya digerakkan sedikit. Alhamdulillah, ya kan? Rabbil alamin. Jadi memantul. Harusnya tidak usah digerakkan lidah kita. Kalau gerak sedikit saja, Rabbil digerakkan jadi Rabbil alamin. Ini sebuah kekeliruan, bukan karena kita tidak tahu itu qalqalah atau bukan. Kita tahu persis. Hampir semua kita hafal, sangat mudah menghafal huruf qalqalah itu. Tapi ini menjadi keliru karena kita sudah terbiasa. Lidah kita terbiasa dengan bacaan yang seperti itu. Yang pertama huruf lam, yang kedua huruf ghain, gho. Nah, ini Al-Fatihah paling. Jadi kesalahan kita itu di dalam membaca Al-Quran itu terlihat fasih dan tidaknya kalau surah Al-Fatihahnya itu fasih atau tidak. Begitu Al-Fatihahnya bagus, biasanya kesono-sononya lumayan. Tapi dia menjadi tidak fasih itu karena sejak awal Al-Fatihah itu sudah keliru. Pertama di lam tadi dikolkolahkan, kedua yang dikolkolahkan huruf ghain. Ghairil maghdubi alaihim, maghdub. Ya, ghairil maghdub menjadi kolkolah. Ghain itu keluarnya dari mana, Pak? Ujung tenggorokan. Maka ketika huruf ghain ini disukunkan atau sukun, maka tidak boleh tenggorokan kita bergerak. Sedikit saja bergerak pasti menjadi qalqalah. Ghairil maghdub. Nah, coba kita coba sama-sama. Ghairiru bal. Nah, ketika bal, tenggorokan kita anteng, diam, jangan digerakkan. Ghairiru bal. Ghuran ghani ghana minal mughni maghiran ghanigha. Kalau ghain ini tidak digerakkan hasilnya seperti itu. Tapi begitu dikeluarkan ghairu bag ghuran ghanigha, menjadi qalqalah. Karena apa? Tenggorokan kita bergerak. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdub. Lidah tenggorokan digerakkan, maghdub. Kalau bergerak menjadi maghdub. Kuncinya di situ. Di mana huruf itu keluar, maka tidak boleh digerakkan. Kalau keluar dari lidah, lidah nggak boleh bergerak. Keluar dari tenggorokan, tenggorokan tidak boleh digerakkan. Kemudian huruf bo. Bo ini keluarnya dari sisi lidah. Sisi lidah ya, nempel ke geraham yang atas. Bo. Ya, bo. Ini kalau digerakkan, gerak sedikit juga menjadi qalqalah. Ya. Dhaddu bad. Bad. Ini kalau bergerak, ya kan? Maka harus tidak boleh digerakkan. Bad. Dhaddu bad. Dhani dhadna.
minal mudni maghidan dhanidha. Jadi seperti itu. Pertama, menghilangkan huruf qalqalah yang dilakukan kesalahan ini karena terbiasa. Ya. Satu lagi biasanya nun. Kalau di surat Al-Fatihah itu biasa nun. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya nun sama mim ya, juga dikolkolahkan. Ini juga harus hilang. Nun juga disebabkan karena digerakkan tadi. Mim juga. An-amta. Coba sama-sama. An-amta. Jadi tidak boleh gerak. Kalau gerak an, am. Jadi seperti itu. Jadi mim bibir kita juga tidak boleh bergerak. Ya, alaihim. Mudah ya Pak ya, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita itu. Di bawah sudah siap belum nih ngomong-ngomong? Sedikit lagi ya. Baik. Itu yang pertama. Kesalahan yang merupakan kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran yang tanpa kita sadari ini menjadi turun-temurun sampai nanti kita mengajarkan ke anak-anak kita pun sama seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua, salah dalam memanjangkan mad asli. Ingat, mad asli itu panjangnya hanya 2 harokat. 2 harokat itu kadar lamanya hanya 1 kali mengayun. Kita seringnya menjadi lebih dari 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya kepanjangan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ma-nya kepanjangan ya. Cukup 1 kali mengayun. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tidak perlu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sering begitu ya kita kadang-kadang lagi sholat juga kalau pas kita ngimamin gitu kadang-kadang mad aslinya menjadi lebih dari 3 malahan. Merasa nggak nyaman juga ya. Ar-Rahmanir Rahim kepanjangannya, maknya kepanjangan. Jadi cukup 1 kali mengayun ya. Coba kita sama-sama ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Nah, salah kebiasaannya di sini ketika membaca nya sering kepanjangan. A'udzu kepanjangan ya. Jadi cukup sekali mengayun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali mengayun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang hati-hati di sini la sama ma. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kelamaan lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Yau, bukan yau, tapi yau. Bibirnya dimonyongkan, lebih dimonyongkan. Kalau kurang monyong menjadi o nanti. Yau, yaumiddin. Kalla lau ta'lamun. Tapi bukan itu. Kalla lau
Jadi dimonyongkan. Maliki yaumiddin. Ya, yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan seterusnya. Jadi itu kesalahan yang juga harus kita buang. Qalqalah, kemudian mat. Yang ketiga, satu lagi ya Pak ya. Yang ketiga, kesalahan kebiasaan kita adalah biasa memberi jeda antara kalimat yang satu dengan yang lain yang seharusnya di situ tidak ada jeda. Ya, sehingga membuat huruf yang seharusnya dibaca satu harokat menjadi dua harokat. Contoh misalkan, ini juga paling banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana Pak kesalahannya? Duknya dikasih jeda, jadinya duknya menjadi panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duknya tidak boleh dikasih jeda. Nah, jadi langsung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, coba sama-sama Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga paling banyak kita dengarkan kesalahan seperti ini. Ya, bukan karena tidak tahu du itu panjang atau pendek. Semua orang pasti tahu, oh du itu panjangnya berapa kalau ditanya. Nah, hanya satu. Tapi begitu praktek bacanya jadi dua. Karena apa? Dikasih jeda. Ini hampir semua kesalahan itu ada di situ. Nah, itu baru bacaan surah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang harus kita pahami bersama-sama, terutama ayat-ayat gharib. Ya, ayat-ayat gharib itu ayat-ayat yang caranya membaca tidak mengikuti kaidah ilmu tajwid pada umumnya. Ya. Nanti ada ismam, ada syaktah, ada imalah, ada naqal dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Tempatnya itu ada sekitar 120 tempat. Kalau diringkas ya setidaknya ada 7 macam ya ayat-ayat gharib yang harus kita hafal. Nanti mudah-mudahan dalam kesempatan kultum yang lain bisa kita lanjutkan. Mungkin dari saya hari ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.